Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back my YouTube channel. Di video kali ini, aku mau mempresentasikan tentang peran Wali Songo dalam peradaban Islam Indonesia. Poin pertama, Wali Songo dan dakwah Islam. Poin kedua, model penyebaran Islam Wali Songo. Poin ketiga, kemajuan Islam periode Wali Songo. Untuk itu, bagi teman-teman, jangan di-skip ya, dan tonton video ini sampai habis. Poin pertama, Wali Songo dan dakwah Islam. Wali Songo secara harfiah berarti 9 orang wali. Pengguna kata wali untuk menyebut para penyebar agama Islam di tanah Jawa. Sendiri mengindikasikan keterkaitannya yang erat dengan dunia tasawuf. Karena kata wali yang sering diartikan kekasih Allah merupakan istilah dalam hazanah spiritualitas atau sufisme. Wali atau walai berasal dari akar kata waliya, yaula, yang berarti dekat dengan sesuatu. Al-waliyu mengandung arti orang yang memiliki kedekatan dengan Allah, orang yang disayang Allah. Bahasa Jasyi 9 wali yang terkenal tersebut. Pada umumnya, terdapat 9 nama yang dikenal sebagai anggota Wali Songo yang paling terkenal, yaitu pertama, Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Ketiga, Sunan Giri atau Raden Paku, nama lain juga Ainul Yakin. Yang keempat, Sunan Bonang atau Raden Mahdum Ibrahim. Dan yang kelima, Sunan Derajat atau Raden Qasim. Keenam, Sunan Kudus, nama lainnya Jafar Shodiq. Ketujuh, Sunan Kalijaga dan nama lainnya Raden Syahid. Kedelapan, Sunan Muria, nama lainnya Raden Umar Syahid. Dan yang terakhir, Sunan Gunung Jati, yang nama lainnya yaitu Syarif Hidayatullah. Dakwah Islam seperti apa yang dilakukan Wali Songo kepada masyarakat Jawa? Jawabannya yaitu berkenaan dengan taktik berdakwah. Ada 2 aliran di kalangan wali tersebut, yaitu aliran Sunan Giri dan aliran Sunan Kalijaga. Aliran yang dipelopori Sunan Giri sangat ideal dan berpendapat bahwa umat harus disuruh menjalankan agama yang lurus menurut asalnya. Adat istiadat rakyat yang tidak sesuai dengan agama harus diberantas, terutama adat istiadat atau kebiasaan agama Hindu-Buddha. Sebaliknya, aliran Sunan Kalijaga berpendapat bahwa rakyat akan lari bila terus begitu saja dihantam pendiriannya. Dakwah harus diselaraskan dengan kepercayaan lama. Adapun cara merubahnya dengan sedikit demi sedikit memberi warna baru pada yang lama dan mengikuti sambil mempengaruhi. Model penyebaran Islam Wali Songo. Yang pertama, Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim menyebarkan Islam di wilayah Gresik dengan cara pergaulan di masyarakat. Kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel dikenal juga dengan nama Raden Rahmat. Ia menyebarkan Islam melalui pendidikan pesantren di wilayah Surabaya. Lalu Sunan Giri. Sunan Giri atau Raden Paku tidak hanya menyebarkan Islam di tanah Jawa, tapi juga sampai ke Maluku. Sunan Giri menyebarkan Islam melalui dunia seni,
dan sangat mempengaruhi terhadap pemerintah di Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Yang keempat, Sunan Bonang. Sunan Bonang yang disebut juga Raden Mahdum Ibrahim menyebarkan Islam melalui kesenian. Ia menciptakan tembang Tombo Ati yang terkenal hingga saat ini. Kalian tahu kan tembang Tombo Ati itu? Tahu deh. Lalu Sunan Derajat. Sunan Derajat atau Raden Kosim menggunakan kegiatan sosial sebagai media untuk berdakwah. Ia yang mempelopori penyantunan kepada anak yatim dan orang-orang sakit. Yang keenam, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga atau Raden Mas Syahid dalam dakwahnya dengan memanfaatkan media wayang, di mana memasukkan cerita-cerita tentang ajaran-ajaran Islam tidak hanya lewat wayang, tapi juga lewat seni ukir atau seni suara. Beberapa lagu yang berhasil diciptakan seperti Lir Ilir atau Gundul Pacul. Kalian pasti tahu lagu Lir Ilir dan Gundul Pacul kan? Karena itu sudah terkenal sejak lama dan sampai saat ini juga masih terkenal kan? Yang ketujuh, Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said ikut membantu berdirinya kerajaan Islam Demak. Ia banyak menyebarkan Islam di sekitar Jawa Tengah. Sarana yang dipakai untuk berdakwah sama yang dipakai Sunan Kalijaga, yakni lewat kesenian dan kebudayaan. Kedelapan, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah berasal dari Palestina. Ia belajar agama di berbagai negara sejak usia belia. Sunan Gunung Jati merupakan satu-satunya wali yang menjadi kepala pemerintah yang mendirikan Kesultanan Cirebon dan Banten. Posisinya tersebut dimanfaatkan untuk menyebarkan dan mengembangkan Islam. Cara berdakwah yang dipakai cenderung seperti Timur Tengah yang lugas dan mendekati masyarakat, membangun infrastruktur. Lalu yang ke-9 atau yang terakhir yaitu Sunan Kudus. Sunan Kudus atau Jafar Shadiq, cara mendekati masyarakat dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Itu bisa terlihat pada arsitektur Masjid Kudus yang memiliki keunikan. Ia berasal dari Palestina dan menyebarkan agama Islam di pesisir Jawa Tengah. Ia pernah menjadi senopati atau panglima perang kerajaan Islam Demak. Kemajuan Islam periode Wali Songo. Berdirinya kerajaan Demak yang sangat berpengaruh menjadi pusat perdagangan dan lalu lintas serta sekaligus menjadi pusat ibadah bagi golongan menengah Islam yang baru muncul. Dan Islam tersebar luas hingga seluruh Pulau Jawa. Kemajuan lainnya yaitu di bidang pendidikan dan pengembangan keilmuan dibuktikan dengan berdirinya pesantren-pesantren yang mengkaji ilmu agama. Yang kedua yaitu dalam seni budaya. Dalam seni budaya, para wali songo menggunakan kesenian untuk media dakwah seperti yang dilakukan Sunan Kalijaga, berdakwah menggunakan wayang kulit. Yang ketiga, dalam sosial kemasyarakatan. Banyak sekali kiprah dari wali songo yang sangat dekat dengan masyarakat, seperti Sunan Derajat yang sangat mencintai fakir miskin. Sungguh mulia ya. Lalu yang terakhir, dalam berbangsa dan bernegara. Wali Songo mempunyai peran yang sangat besar dalam salah satunya adalah Sunan Ampel yang merancang berdirinya kerajaan Demak Bintoro bersama dengan Raden Fatah. Mungkin cukup itu penjelasan dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, komen, dan share ya teman-teman.